Tema kita kali ini adalah akar segala kejahatan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lukas pasal 12 ayat ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Setelah seseorang diselamatkan, jika ia tidak membereskan uangnya dengan jelas, maka ia tidak bisa diselamatkan dengan sepenuhnya. Allah ingin mendapatkan kita, dan Mamon juga ingin mendapatkan kita. Jika umat Allah tidak dibebaskan dari kuasa Mamon, maka mereka tidak akan memiliki kesaksian yang tepat dan tidak bisa menjadi orang Kristen yang tepat. Jika seseorang berusaha memegang keduanya, maka ia tidak akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Jika kita membaca Lukas pasal 18 ayat 18-23, kita melihat mengapa Tuhan menaruh tuntutan yang demikian keras kepada pemimpin muda yang kaya itu dan memintanya untuk menjual segala miliknya. Orang muda itu sangat baik dan telah memelihara semua hukum Taurat. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ia kekurangan satu hal, yaitu hal yang paling penting, saudara, yaitu ia harus membereskan Mamon, harta miliknya. Mengapa Mamon, harta benda kita, adalah hal penting yang perlu dibereskan? Pertama, Mamon sama sekali bertentangan dengan Allah. Mengapa Mamon dapat berlawanan dengan Allah? Ini disebabkan karena Mamon adalah satu-satunya hal yang bisa menyatukan segala sesuatu. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-19 berkata, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika seseorang memiliki uang, maka ia memiliki segala sesuatu. Namun, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Hanya uang yang tidak diciptakan oleh Allah. Uang ini berkuasa. Segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Untuk membeli makanan, minuman, benda-benda yang kita butuhkan, yang kita inginkan, kita perlu uang. Dengan cara ini, uang, Mamon menjadi satu kekuatan yang besar. Dan uang, Mamon menjadi pusat dari penyembahan manusia. Hari ini pertanyaannya, saudara-saudara, apakah manusia akan menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Mamon? Ini akan menjadi suatu pertentangan yang luar biasa di alam semesta ini. Karena itu Alkitab menyebutkan, keserakahan bukan hanya akar dari segala kejahatan. Keserakahan bahkan sama dengan penyembahan berhala. Kekayaan merupakan satu berhala. Alkitab mengatakan bahwa keserakahan dan penyembahan berhala adalah jenis dosa yang sama. Efesus 5:5 berkata orang serakah, artinya penyembahan berhala. Kolose 3:5 juga berkata keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kedua, Tuhan ingin kita belajar untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Betapa berharganya menjadi kaya di hadapan Allah. Ini menuntut kita tidak mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi kaya di dalam Dia. Sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan, kita adalah orang-orang yang kaya, tergantung pada dasar yang di atasnya kita berdiri. Seorang hamba Tuhan pernah berkata dalam khotbahnya, seorang kaum beriman seharusnya tidak makmur, ia seharusnya agak sederhana.
Tetapi sebenarnya menurut Alkitab, Allah menghendaki kita semua menjadi kaya di hadapannya dan menjadi miskin di hadapan dunia. Hanya mereka yang miskin di bumi ini bisa menjadi kaya di hadapan Allah. Ketika kita diminta untuk menjual semua milik kita, ini bukan berarti kita diminta untuk menghabiskan semua uang kita, melainkan kita memindahkannya, kita mentransfernya dari bank yang di bumi ini kepada bank yang surgawi. Kita diminta untuk memindahkan simpanan kita, mengganti simpanan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Menjual semua harta milik kita adalah membuat satu transfer yang surgawi dan mendepositokan uang kita di surga. Kebanyakan kita, saudara-saudara, mungkin adalah orang-orang Kristen yang bodoh. Bila Allah bertanya, percayakah kamu bila kamu menyimpan harta kamu di bank di dunia ini akan aman? Maka kita akan menjawab ya. Tetapi bila Allah bertanya, percayakah kamu kepada bank yang surgawi? Maka kita akan menjawab tidak. Kita ragu untuk mendepositokan uang kita di bank surgawi, padahal bunganya di sana lebih tinggi. Allah tidak memikat kita dengan bunga. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini bila ada satu bank yang menawarkan bunga 10% untuk deposito apapun, itu akan menjadi satu sensasi, kabar yang menggemparkan. Namun saat ini Allah akan menanyakan kepada kita, apakah kita memiliki iman atau tidak? Saudara-saudara, maukah kita mendepositokan uang kita di dalam satu rekening yang bertahan sampai kekal? Saudara-saudara, kita hidup di sini adalah untuk melayani Allah. Jika kita melihat hal ini, maka kita akan memberikan semua yang kita miliki untuk perkara ini. Dulu kita memberikan segalanya untuk Mamon, dan kita melayani Mamon itu. Sekarang saudara-saudara, mari kita menaruh segala sesuatu yang kita miliki di pihak Allah dan melayani diri Allah saja. Kita harus menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Engkau adalah Bapa surgawi kami yang kaya. Ajar kami untuk percaya dan bersandar kepadamu, melayanimu dengan segenap diri kami. Tuhan, kami tidak mau mengumpulkan harta bagi diri kami sendiri, melayani Mamon dan menyembah kepada Mamon. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengumpulkan harta yang di sorga, menjadi kaya di hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menerangi kami, yang menginsafkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.